Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hilman, guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Pulau Petak, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dalam pembuatan uji kinerja pembuatan video untuk uji kinerja PPG Batch 1 tahun 2025. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bertemu lagi kita dalam kegiatan belajar pendidikan agama Islam di kelas 11 dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul. Tapi sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan ngecek dulu deh siapa yang hadir dan tidak hadir. Trisnawati, Hadir. Yuli, M-nya Mani, ada kabarnya? Izin ya? Oh izin, sakit. Izin apa sakit? Ada urusan. Ada urusan keluarga ya? Oke. Ya, bukunya disiapkan dulu dari kalian. Kemudian kita berdoa. Bapak akan pimpin doa pada pagi hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallim ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinabah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan masuk ke materi. Materi pelajaran kita adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Materi sebelum materi iman kepada Nabi dan Rasul ini apa saja materinya? Kerja. Etos kerja, ya betul, etos kerja. Dan Kompetensi dalam kebaikan. kompetisi dalam kebaikan, ya betul. Etos kerja dan kompetisi dalam kebaikan dalam Islam itu sangat berperan sehingga menjadikan agama Islam berada sampai sekarang. Seandainya orang-orang terdahulu tidak punya etos kerja yang tinggi, tidak punya kompetisi dalam kebaikan, maka agama Islam mungkin sangat sedikit berada di dunia sekarang ini. Nah, hari ini akan kita bahas siapa saja yang membawa agama Islam tersebut. Untuk yang membawa agama Islam sekedar diketahui itu adalah para nabi dan rasul. Kita belajar adalah iman kepada nabi dan rasul, ya kan? Nah, maka kita mulai dari dari pernyataan tersebut iman dulu. Apakah ada yang mengetahui apa arti iman? Ada yang mengetahui arti iman? Ya, silakan. Mengucapkan dan mengamalkannya dan tindakan. Diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lidah, kemudian dipraktikkan dalam kehidupan. Itu iman. Ya. Yang kedua, Bapak ingin bertanya terkait dengan pelajaran kita kali ini adalah apa arti atau pengertian dari Nabi? Nabi berarti orang yang berada berita atau informasi, sedangkan Rasul berarti utusan. Secara jelas dalam Islam, Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu dan ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Terima kasih. Ya, itu bentuk penghargaan kita pada kawan yang telah bisa menjawab dan diharapkan nanti kalian pun bisa menjawab dan meniru dengan kawannya supaya belajar lebih baik lagi ke depan. Bahas apa Nabi dan Rasul tersebut. Tadi disampaikan oleh Marlinda, Nabi adalah orang, atau lebih tepatnya sih bukan orang, tapi langsung saja ke laki-laki. Ya, kenapa laki-laki? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bapak akan jawab. Kenapa jadi laki-laki? Karena
Semua nabi dan rasul itu adalah laki-laki semua. Mari kita cek masing-masing. Nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25 nabi dan rasul. Mulai dari nabi sampai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pengertian nabi dan rasul adalah laki-laki. Nah, perbedaannya. Nabi tadi adalah laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tidak disuruh untuk orang lain. Tapi kalau rasul adalah laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib untuk orang lain. Sih manfaatnya kita belajar iman kepada nabi dan rasul ini. Kalau tidak ada, Bapak akan menjelaskan. Manfaatnya adalah pertama, kalau mau catat silahkan catat ya. Pertama, ini sebagai bagian dari rukun iman. Ya, ini bagian dari rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Keempat apa ketiga? Bolak-balik aja tuh. Kitab dengan nabi itu bolak-balik aja percayanya. Ya. Nah, itu kalau artinya bagian dari rukun iman, bila tidak percaya dengan nabi dan rasul, walaupun satu orang, maka imannya batal, runtuh ini. Itu manfaatnya. Yang kedua, manfaatnya adalah kita bisa meneladani atau meniru atau mencontoh bagaimana sidin berjuang, bagaimana para nabi dan rasul berjuang menghadapi manusia yang berbagai macam bentuknya, ya, kelakuannya dan sebagainya. Itu gambarannya, ya. Nah, sekarang kalau manfaatnya ini sudah Bapak berikan, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, saling menolong di antara kalian terlihat dalam hal kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan di sekolah, saling tolong menolong. Yang ketiga, mengimplementasikan atau menyatakan perilaku iman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana melaksanakannya? Diantaranya beriman, laksanakan ajaran Nabi dan Rasul tersebut. Misalnya kita beriman kepada Rasulullah karena kita umatnya Rasulullah, disuruh sembahyang, maka sembahyanglah 5 kali sehari. Ya. Yang selanjutnya menyebutkan arti iman kepada Rasulullah. Tadi sudah ya ada sebutkan, sudah disebutkan dari awal-awal. Nah, ke depan kita akan menjelaskan kandungan dalil nakli. Ada yang tahu apa arti dalil nakli? Dalil nakli itu artinya adalah dalil ayat Al-Quran. Nah, nanti untuk itu nanti dicari. Ada tugas nanti atau nanti diberikan pertanyaan siapa yang bisa menjawab tentang dalil Al-Quran atau ayat Al-Quran tersebut. Yang selanjutnya, makna iman kepada Rasul, ya, hampir sama dengan yang nomor yang menyebutkan iman. Menunjukkan perilaku mencermin kepada Rasul, hampir sama juga. Kemudian menyimpulkan keterkaitan iman Rasul dengan saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti akan kita lihat dalam hal kita diskusi di antara kita nantinya, ya. Lanjut, menyajikan paparan tentang makna, tanda, dan hikmah dan manfaat beriman kepada Rasulullah. Itu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Materi yang akan kita pelajari adalah pertama, kita akan mencerna, mengetahui, menggali dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang Rasulullah sebagai Nabi yang terakhir. Dan yang ketiga, bagaimana meneladani perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita bahas. Peserta didik di negara Indonesia yang tercinta, yaitu dimaui oleh pemerintah, yaitu yang pertama, kompetensi intinya. Kompetensi intinya, satu, menghayati KI satunya, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, kita termasuk menghayati dan mengamalkan, yaitu mempelajarinya. Saya paham dah? Kemudian yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, peduli, gotong royong, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan siswa di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. Bahkan sampai dimaui oleh negara, kalian dididik itu sebagai anak-anak yang bisa berkompetensi di wilayah global, dunia. Ketiga,
yaitu memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan prosedural pada bagian kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Itu yang dimaui. Tapi itu bukan semuanya, tapi akan satu-satu akan dibahas. Nah, nanti yang keempat, kompetensi inti yang nomor 4 adalah mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya, pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara aktif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Itu kompetensi intinya yang dari negara menyerahkan kepada guru-guru untuk diajarkan kepada kalian jadinya. Jadi tentang iman kepada rasul-rasul. Kompetensi dasarnya atau yang akan kita pelajari, meyakini adanya Rasulullah, menunjukkan sikap saling tolong-menolong, menganalisa iman kepada Rasulullah, lanjut ke menyajikan kaitan antara iman kepada Rasulullah dengan keteguhan bertauhid, toleransi, ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya atau ciri-cirinya bagaimana? Nah, ini dia. Untuk 1.4 cirinya adalah yakin adanya Rasulullah. Untuk yang 2.4 cirinya adalah atau indikatornya adalah menunjukkan perilaku tentang iman kepada Rasulullah dengan cara saling tolong menolong. Yang ketiga, menyatakan, melaksanakan perilaku iman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-3.4, menyebutkan arti iman, menjelaskan kandungan dalil nakli, kemudian makna iman, dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Nabi dan Rasul. Lanjut kita bahas. Nah, ini silakan diperhatikan ini. Lanjut ke 4.4 terakhir. Itu indikatornya atau cirinya adalah menyajikan paparan tentang makna, tanda, hikmah, dan manfaat beriman kepada Rasul, dan menyajikan paparan terkait antara iman kepada Rasul dengan perilaku saling tolong-menolong. Itu karena orangnya ada 12, maka satu kelompok 4 orang. Dimulai dari sekarang. Kelompok 1, 2, dan 3 di ujung sana. Ya silakan. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya. Kalau sudah apa yang akan kita bahas? Kita masuk ke pembagian inti dari pelajaran kita pada kali ini, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama-tama, mari kita buka buku paket kalian, ya, halaman 104. Ini komplek, namanya komplek Baitul Maqdis. Di dalam ini banyak masjid dulu ya, banyak hancurkan. Nah sekarang saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, mereka tidak mau keluar dari negara tersebut. Kenapa? Karena mereka mempertahankan ini. Kenapa ini dipertahankan? Karena inilah kiblat pertama umat Islam. Sebelum pindah ke Masjidil Haram, ke sini dulu. Ya, ke sini dulu. Baru pindah ke Masjidil Haram, disuruh oleh Allah Ta'ala. Pembahasan kita bahas kali ini adalah dalil. Apa itu dalil? Dalil artinya petunjuk. Ya, dalam hal ini dalam agama Islam dalil terbagi kepada 2. Ada ayat Al-Quran, ada yang dari alam semesta. Ya, ini dalil nakli beriman kepada Rasul Allah, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Untuk yang lebih mengenanya ayat Al-Quran itu adalah dari kalimat wa rusulihi dan la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Dari ayat, dari penggalan ini sampai ke sini. Apa artinya? Wa rusulihi itu termasuk iman kepada rasul-rasulnya dan tidak ada membedakan seorang pun daripada nabi dan rasul. Ya, itu dia. Pertanyaan dari Bapak kepada kalian, apakah ada yang punya dalil selain punya Bapak ini? Ada, Pak. Ya, silakan Siti
Irhamnya, bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wa kitabihi alladzi anzala ala Muhammad. Sesudah itu maka sungguh orang itu telah tersesat jauh. Ya, terima kasih. Itu ada dibacakan oleh kawan kalian yang bernama Siti Irham ya, ayat Al-Quran. Dan ada banyak ayat Al-Quran lagi. Ya. Kita lanjut, dalil yang kedua adalah hadis Nabi. Bin Malik radhiyallahu anhu, khadimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsihi. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah sebagai pembantu Rasulullah sejak berumur kecil 10 tahun sampai 12 atau 13 tahun bersama Rasulullah. Beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu, artinya tidak beriman adalah tidak sempurnanya iman seseorang di antara kalian, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Apakah ada yang punya dalil hadis selain punya Bapak? Oke, Trisna silakan dibacakan. Setelah Bapak sampaikan materi tadi dalil tentang iman kepada Nabi dan Rasul dan hadisnya juga, dan juga dari teman-teman kalian menyampaikan, sekarang mari kita buka buku paket kalian di halaman 106. Bila sudah dibuka, di sana ada bagian membuka relung hati. Bila sudah, silahkan dibaca. Bapak beri waktu sekitar 3 menit. Kita masuk ke memperkaya hasanah. Ya, perkaya hasanah. Dibuka bukunya halaman 108. Ya sudah. Sekarang perhatikan. Di sana ada pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum kita mulai ke materi yang Bapak sampaikan ini, kalian sudah mengetahui pengetahuan awal kalian apa yang dimaksud dengan Nabi dan Rasul tersebut jadinya. Nah, Nabi dan Rasul kita bahas lagi. Tadi manusia pilihan kalau di buku kalian. Sekarang kita balik, kita fokuskan adalah sebagai laki-laki. Ya, itu Nabi dan Rasul. Jadi laki-laki semuanya. Nah, sekarang Nabi dan Rasul dimulai dari Nabi Adam. Diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang jumlah Nabi itu jumlahnya 124.000, jumlah yang besar. Rasul adalah jumlahnya 315 ya. Ini ada hadis dari Imam Ahmad meriwayatkan dari Abijar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah juga ini ya. Adapun 25 nabi dan rasul ini yang wajib kita ketahui nama-namanya. Jadi 25 nabi dan rasul. Yang 124.000 Pak gimana? Itu nggak usah diketahui. Kita yakin bahwa ada nabi dan rasul. Yang 315 dan 312 itu bagaimana Pak? Itu tidak wajib kita ketahui nama-namanya. Yang wajib kita ketahui cuma 25 nabi dan rasul. Lanjut materi. Tadi sudah diketahui iman kepada nabi dan rasul. Lanjut kita pengertian nabi dan rasul. Dan yang sekarang kita mau mengetahui juga, apakah nabi dan rasul itu sama atau berbeda? Kan kalau melihat dari pernyataan pengertian nabi dan rasul, laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, ada yang tugaskan menyampaikan, ada yang tidak. Nah sekarang kita mau tahu, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak? Apa perbedaan nabi dan rasul? Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya.
Ya, Sementara Rasul diwajibkan menyampaikan wahyu yang benar. Rasul wajib menyampaikan kepada umatnya. Kalau contohnya Nabi dan Rasulnya, nama Nabinya ada. Peristiwa Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, Nabi Musa sebagai Rasul, maka beliau menyampaikan isi Taurat kepada umatnya. Adapun Nabi Khidir, ilmu pengetahuan yang atau wahyu yang Allah berikan kepada Sidin atau pada beliau tidak disampaikan kepada umatnya. Yang tercermin dalam surah Al-Kahfi tentang peristiwa pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Bagaimana sih Nabi dan Rasul tersebut dikatakan sebagai Nabi? Maka dia punya sifat. Ya, ada sifat-sifat seorang Nabi dan Rasul, seorang Rasul tersebut. Ya, sekarang Bapak mau tanya, yang mengetahui sifat seorang Rasul itu atau sifat wajib seorang Rasul itu ada berapa? Nabi, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Al-Fatana, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Nabi atau Rasul tersebut punya 4 sifat, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan patanah. Apa artinya? Sidik artinya benar dalam setiap kehidupan, dapat dipercaya. Dapat dipercaya orang tidak lagi memandang sakwa sangka, kemudian menyangka sidin itu bisa mengambil bawah orang, nggak ada. Ya, pokoknya percaya penuh pada beliau, baik sidin ucapkan ataupun dalam segala tindakan. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Nah, menyampaikan Rasul ini karena menyampaikan, maka dia tidak ada menyembunyikan apapun yang disampaikan Allah kepada Sidin serupa wahyu atau seperti wahyu, maka Sidin menyampaikan kepada umat Sidin. Ya, Fatonah, apa artinya? Cerdas. Silahkan ada yang bisa menjawab sifat mustahil para Rasul. Rasul itu kiamat, tiga al-Kitman, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran, dan al-Baladan itu mustahil Rasul itu bodoh. Sidik lawannya adalah kidib. Apa arti kidib tadi? Dusta. Kalau amanah lawannya adalah berkhianat. Kalau tabligh artinya menyampaikan, lawannya adalah kitman, artinya menyembunyikan. Yang terakhir, kalaunya pintar atau patomah, maka lawannya adalah baladah atau bodoh. Video tentang makam para nabi dan rasul yang akan Bapak tampilkan. Nah, silakan diperhatikan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah dan penyempurna para ajaran nabi-nabi terdahulu sesuai dengan umatnya. Nah, sekarang Bapak akan tanya kepada kalian, apakah ada yang mengetahui kenapa Rasulullah diutus sebagai nabi yang terakhir? Ya. Telah menunjuknya langsung sebagai penutup para nabi dan Allah sendiri yang mengutus Rasulullah sebagai nabi yang terakhir, sebagai penyempurna ajaran-ajaran yang terdahulu. Apa keistimewaan dari umatnya Rasulullah? Apakah dia bisa jawab? Oke, silakan jawab. umat Rasulullah memiliki banyak keistimewaan dibandingkan umat terdahulu. Ya. Antara lain menjadi umat Tuhan, umat terbaik, mendapat perintah untuk berdoa dan jaminan dikabulkannya. Orang yang bersalah kepada Nabi akan memperbaiki pribadinya, akan membaik pribadinya, dan menjadi orang yang berbudi pekerti mulia. Sifat buruk hilang dari dirinya dan keberkahan sholawat kepada Rasulullah ada kembali kepada dirinya. Ya, maka tanda kita, bukti kita cinta kepada Rasulullah adalah banyak-banyak berselawat kepada beliau. Rumah Rasulullah sederhana sekali, tidak ada apa-apanya, ya, tidak banyak benda seperti kita, sepatu yang lusinan, baju yang banyak, ya, nggak ada yang banyak benda di dalam rumah Rasulullah, ya, apalagi, nah ini panahnya Rasulullah, panahnya, baju sidin, ada Pak, ada sampai sekarang. Ini benda-benda peninggalan ini adalah di negara Turki, ya. Ini surban sidin dan tongkat sidin, sandal sidin, sepatu sidin kalau nggak salah sepatu sidin. Ini pedang sidin, pedang Rasulullah, ya. Ini kumpulannya, ini sandal Rasulullah, baju sidin,
Ini kalau tidak salah sebagian janggutnya Rasulullah masih ada. Ya, ini surat Rasulullah kepada raja-raja terdahulu, makam Sidin. Ya, ini mungkin rambut, seingat apa nih rambutnya Rasulullah. Kita mau lagi sekarang karena kelompoknya sudah dibagi, mari kita berdiskusi tentang keutamaan umat Rasulullah dibanding umat-umat yang lain, dan nanti akan ada yang maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi ini. Ya silakan kalian berdiskusi, berbicara antar kalian, kemudian nanti akan ada presentasi ke depan satu orang dari kelompok ini. Ya silakan. Bahwa kita setelah kalian berdiskusi silakan tampilkan ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi. Untuk hasil diskusi yang kami sampaikan dari kelompok 2, silakan maju siapa? Ya silakan di sini maju ke depan untuk menyampaikan, kawannya silakan mendengar. Ya. Apa hasil diskusinya? Ya, silakan bacakan. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang contoh bagaimana meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kejujuran. 2. Tanggung jawab. 3. Rendah hati. Oke, terima kasih, silakan. Akan diskusi tadi, kita sebelum mengakhiri pelajaran, silakan perhatikan ke layar papan tulis untuk menjawab soal hasil kita belajar pada kali ini. Ya, semua siswa dan siswi yang sekalian, silakan catat soal, dipersilakan dari sekarang. Silakan dikumpulkan hasil kerja kalian tadi kepada Bapak. Sudah kumpulkan kepada Bapak. Nah, ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya apa yang kita pelajari. Sebelum Bapak tutup doa pada pertemuan kali ini, ingin Bapak sampaikan penutup pelajaran pada kali ini adalah mari kita meneladani suri teladan daripada kehidupan Rasulullah sebagai ikutan kita dari dunia sampai ke akhirat, dan kita yang penting bercita-cita supaya bisa berkunjung ke makam Rasulullah, dan juga kalau uangnya banyak bisa berkunjung kepada makam para nabi dan rasul semuanya. Ya. Sebelum kita tutup pelajaran ini, mari kita berdoa sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.